Halo pagi bro. Jadi hari ini Sabtu tanggal 26 Maret 2022. Jadi mumpung cuacanya cerah teman-teman. Jadi kali ini saya berangkat kerja dari Jogja menuju Solo. Saya mencoba lagi naik kendaraan. Nah kebetulan MT25 ini jadi sangat lama sekali saya parkir di rumah. Mungkin hampir 2,5 bulan ya. Jadi tidak sempat saya pakai. Nah kemarin saya sempat coba di malam hari. Jadi itu remnya sedikit agak keras teman-teman. Jadi pada saat itu saya merasa oh ini remnya sudah kampasnya mungkin sudah mulai harus diganti nih. Jadi ternyata saya coba kok keras sekali dan kurang pakem gitu loh. Tapi barusan saya coba ini ternyata tidak terlalu keras banget. Jadi mungkin karena saking terlalu lamanya diem ya. Jadi ternyata motor itu kalau terlalu lama diam itu juga pengaruhnya tidak hanya di ban, tapi di rem pun juga sama. Jadi harus sering-sering kita pakai. Oke, jadi gini teman-teman. Jadi pagi hari ini saya sedikit ingin berbagi apa sih manfaat kita naik motor. Jadi manfaat positif bagi tubuh kita, mungkin bagi pikiran kita juga. Nah dari beberapa referensi yang pernah saya baca, nah coba saya bandingkan dengan diri saya sendiri. Jadi kalau kita naik motor itu sebenarnya apa sih jadi manfaatnya buat kita. Nah yang pertama ya teman-teman, saya ingin sedikit mengulas. Jadi di tahun 2012 kalau tidak salah, tahun 2012 atau 2013, jadi saya coba beli motor lagi karena hampir vakum. Jadi kurang lebih sekitar mungkin ada 5-10 tahun. Jadi kami sangat jarang sekali naik motor. Nah pada saat itu keluar Honda CB 150R. Nah saya pengen coba beli. Nah setelah motornya datang ya, saya coba. Jadi di Jogja ini sepanjang jalan hanya muter beberapa saat aja. Jadi pada saat itu saya merasakan masuk angin. Jadi ternyata tubuh kita ini ringkih gitu loh. Jadi karena jarang. Nah makanya setelah saya kemarin mencoba lagi naik motor dan touring ya bersama teman-teman, ternyata tubuh kita juga, ketahanan tubuh kita menjadi meningkat dan kesehatan tubuh kita juga meningkat teman-teman. Nah sekarang kalau misalnya saya naik motor malam hari, jadi siang hari, dan bahkan pada saat touring pun kami sempat beberapa kali kehujanan ya. Jadi hujan deras sekalipun, jadi tubuh kita merasa aman gitu, jadi tidak sakit. Nah di bulan Mei, jadi tahun lalu ya, kami coba touring ke Malang. Jadi jauhnya yang kurang lebih sekitar 700 kilo, jadi PP ya. Jadi kami berangkat hari Sabtu, jadi bermalam di Batu Malang dan besoknya balik lagi ke Jogja. Jadi saya pun tidak merasakan tubuh kita ini ngedrop gitu loh. Jadi tubuh kita sehat, masih sehat. Jadi yang paling kerasa itu paling cuman di bokong aja yang panas gitu. Jadi ternyata naik motor ini banyak manfaatnya kalau buat saya pribadi. Nah itu manfaat yang pertama teman-teman. Nah terus yang kedua, jadi secara kesehatan ya, ada juga survei. Jadi kalau kita naik roda 2 ini, jadi ada hormon kita yang meningkat. Hormon kita yang dilepaskan nih, jadi hormon kita yang dilepaskan itu hormon dopamin dan hormon endorfin. Nah ini adalah hormon-hormon yang menciptakan rasa bahagia teman-teman. Nah sehingga mungkin bagi kita yang sering melihat jadi beberapa komunitas-komunitas yang senang touring, nah ini kenapa sih mereka seneng gitu loh, karena itu jadi mereka sangat menikmati sekali. Jadi mereka merasa bahagia, merasa seneng, sehingga ya mungkin otomatis ya jadi kesehatan kita juga bertambah. Nah yang pertama tadi jadi ketahanan tubuh kita meningkat, terus kesehatan kita juga meningkat karena hormon endorfin dan endorfin itu juga dilepaskan sehingga menciptakan rasa bahagia. Nah jadi otomatis secara kesehatan kita juga bertambah teman-teman.
Nah makanya sebenarnya manfaatnya jadi double gitu loh. Nah terus yang ketiga, jadi karena kita senang naik motor ya, jadi tentunya kita juga ketemu dengan komunitas-komunitas, dan di komunitasnya kita sendiri, nah itu pun juga karena kita sering kumpul, jadi menambah pergaulan teman-teman. Jadi secara sosial pun jadi itu ada dampak positifnya. Jadi contohnya misalnya kayak saya kemarin ketemu dengan temen yang pakai X-Max di Solo. Nah setelah akhirnya ngobrol-ngobrol, nah akhirnya saya digabungkan jadi dengan grupnya X-Max di Solo. Nah ternyata di sana sudah cukup banyak sekali, walaupun saya belum sempat aktif di sana, tapi minimal kita menambah pergaulan teman-teman. Nah terus saya juga sempat melakukan servis di Happy Motor di Jogja. Jadi ketemu orang yang pakai pada saat itu pakai apa ya, Ducati kalau nggak salah. Jadi pakai Ducati dan Kawasaki, dan ada juga pakai X-Max, dan kita juga saling bertukar nomor HP teman-teman. Jadi beberapa kali mereka juga sempat WA dan kita komunikasi. Jadi saling menambah wawasan, saling menambah pergaulan. Nah inilah yang manfaatnya yang ketiga. Nah saya rasa banyak hal positif teman-teman, jadi yang bisa kita peroleh dari naik kendaraan ini. Kalau misalnya kita ingin kalau kita senang ya, jadi tentunya hal yang positifnya yang kita ambil. Nah berikutnya lagi yang keempat ya, jadi manfaat yang positif yang berikutnya adalah kita bisa melepaskan beban sesaat. Ya namanya kita kerja, jadi kita mungkin di tempat kerja ada mungkin tugas-tugas yang belum terselesaikan, apalagi misalnya kita menghadapi customer komplain dan sebagainya. Mungkin di tempat tinggal kita juga sama, jadi minimal kita bisa melepaskan kepenatan. Nah apalagi sekarang jadi dengan adanya medsos yang begitu gencar sekali ya, jadi orang senang medsos, orang senang main game online dan sebagainya. Nah kita bisa melepaskan waktu itu sesaat. Jadi kalau misalnya kita touring setengah hari, jadi kita lepas dulu. Jadi benar-benar kita melepaskan beban, melepaskan kepenatan, melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, kita arahkan ke hal yang positif teman-teman. Karena apa? Karena kita naik motor ini kadang-kadang kita menemukan jalur-jalur yang cukup bagus misalnya. Jadi jalur-jalur yang di daerah pegunungan, terus persawahan, dan itu semua hijau. Terus kita juga menemui ya pemandangan-pemandangan yang bagus. Jadi mata kita sendiri juga merasa fresh, merasa lebih sehat. Nah itu beberapa hal-hal yang positif saya rasa teman-teman. Jadi menurut saya ini sangat baik sekali, dan untuk kita sharekan atau kita edukasi kepada teman-teman kita. Nah cuman ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau kita naik roda 2 ya, jadi yang pertama, jangan kita terpancing emosi pada saat naik kendaraan. Jadi kita selalu mengedepankan safety riding. Jadi skill sudah pasti teman-teman. Kalau kita skillnya merasa belum memadai, ya kecepatannya jangan sampai ngikutin kecepatan teman-teman yang misalnya temen seneng kenceng, ya kita kurangi. Jadi kita merasa aman dan nyaman di kecepatan berapa, ya kita sesuaikan. Jadi jangan kita mengikuti kecepatan dari teman-teman yang misalnya suka speed yang tinggi dan sebagainya. Nah itu yang rawan soalnya. Jadi kalau misalnya kita hanya tergantung gampang terpancing emosi, nah ini yang berbahaya. Nah berikutnya lagi soal perawatan kendaraan, ini juga perlu ya diperhatikan. Jadi kita tidak hanya bisa naik motor dan menjalankannya saja, tapi harus kita rawat. Karena ada faktor-faktor safety yang perlu kita perhatikan. Contohnya misalnya kayak rem, terus ban dan sebagainya, oli. Nah ini juga kendaraan itu harus kita rawat, sehingga kendaraan itu juga menjamin keselamatan kita. Nah jadi seperti itu teman-teman. Jadi saya rasa sangat bagus ya. Jadi kalau kita punya hobi roda 2, kita menambah pergaulan, kita juga bisa melepaskan kepenatan, melepaskan beban dan sebagainya. Secara kesehatan kita juga bertambah, secara ketahanan tubuh kita bertambah,
dan keseimbangan tubuh kita juga terjaga teman-teman, refleks kita juga terjaga. Nah itulah sekiranya ya hal-hal positif buat saya pribadi dan teman-teman yang bisa kami sharingkan. Nah pagi ini kami melanjutkan perjalanan jadi menuju ke Solo Baru. Nah sekarang ini kalau nggak salah berada di daerah Delanggu. Nah di daerah Delanggu kurang lebih sekitar ya 15 menit lagi kami udah nyampe di kantor Solo Baru. Baik, saya rasa mungkin demikian ya teman-teman sharing dari kami. Jadi mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi dan teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam safety riding.